Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Rasulullah Al-Arabiyyah ghairi natiqina biha, dan kita telah masuk dengan izin Allah Azza wa Jalla di dalam pelajaran ke-8. Di dalam pelajaran ke-8. Baik. Yes. Faedah terkait pelajaran ke-8 ini adalah bisa diperhatikan faedahnya. Sudah kita kirim ke grup. Baik. Pembahasan kali ini di pelajaran ke-8 adalah pembahasan tentang badal ya, tentang badal. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan istilah badal. Badal itu adalah pengganti. Secara bahasa artinya adalah pengganti. Ciri-cirinya adalah kata yang beralif lam terletak setelah isim isyarah. Ada kata yang beralif lam, ya apa saja itu, namun dia terletak setelah isim isyarah. Maka kata yang beralif lam tersebut disebut dengan badal. Nah, ini kita harus pahami istilah harus seperti ini ya. Kemudian, ketika mengartikannya, itu harus dibalik. Ya, kita ambil contoh misalnya, hadar rojulu tajirun. Maka ketika kita mengartikannya, supaya lebih mudah memahaminya adalah, kita terjemahkan dahulu badalnya. Kemudian setelah itu, kita terjemahkan isim isyarahnya. Lelaki ini, begitu. Jangan kita terjemahkan ini lelaki, ini keliru. Tapi yang tepat adalah kita menerjemahkan badal terlebih dahulu, lalu setelah itu kita terjemahkan isim isyarahnya. Baik. Kemudian kita pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang zorof. Pembahasan tentang zorof. Apa itu zorof? Zorof di dalam bahasa Arab artinya adalah keterangan. Ya, dan dia terbagi dua, ada namanya zorof zaman dan ada namanya zorof makan. Apa itu zorof zaman? Zorof zaman itu keterangan waktu. Adapun zorof makan, keterangan tempat. Baik. Nah, zorof zaman, ya, zorof zaman biasanya dia diharokati fathah, dan kata yang terletak setelahnya, ya, zorof. Baik zorof apa? Zorof makan biasanya fathah, demikian juga zorof zaman. Kata yang terletak setelahnya itu biasanya majrur sebagai mudhafun ilaih. Jadi kalau majrur sebagai mudhafun ilaih, maka dia berharokat kasroh, berharokat kasroh. Nanti akan ada pembahasannya. Baik, kita akan lewat insya Allah. Bagaimana cara mengetahui zorof? Ya, kita harus hafal. Ya, dia lafaz khusus. Contoh seperti khalfah. Khalfah, yaitu lafaz zorof makan. Demikian juga apalagi contohnya seperti tahta. Itu lafaz zorof makan yang artinya di bawah. Ya. Jelas sampai sini ya. Kata yang terletak setelah zorof, maka kita hukumi dia majrur sebagai mudhaf ilaih, berharokat kasrah. Baik, ya. Tidak banyak faedah di pelajaran ke-8. Ya, tidak berlama-lama langsung saja kita baca. Silahkan dibuka bukunya dari kitab Durusul Lughah. Qala al-muallif rahimahullah, ad-dars ats-tsamin. Ad-dars ats-tsamin. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Nah, terlihat ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ya, kalau kita perhatikan di situ
pada lafaz rojul. Baik. Inilah yang disebut dengan apa? Disebut dengan badal. Ya, disebut dengan badal. Ya, susah, susah sekali ya menulisnya. Disebut dengan badal. Baik, mana ini? Lafaz ar-rojul. Kenapa dia disebut dengan badal? Karena dia kata yang beralif lam. Ya, dia kata yang beralif lam. Kata yang beralif lam dan dia terletak setelah isim isyarah. Mana isim isyarah di sini? Pada lafaz hadza dan dzalika. Baik, telah berlalu isim isyarah yang telah kita pelajari. Sudah 4 isim isyarah yang telah kita pelajari. Hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Nah, apabila kata yang terletak setelahnya itu ada kata yang beralif lam, maka kata yang beralif lam tersebut disebut dengan apa? Badal. Nah, ketika kita menerjemahkannya, terjemahkan dulu badalnya, baru setelah itu isim isyarahnya. Baik, terjemahkan dulu badalnya, baru setelah itu isim isyarahnya. Jelas sampai sini ya. Itu di dalam menterjemah. Jadi kalau kita artikan hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Lelaki ini, lelaki ini ya adalah seorang pedagang dan lelaki itu gitu. Lelaki itu adalah seorang dokter. Bisa dipahami ya? Baik, coba kita tes pemahaman pada para peserta. Tafadhal Anwar, Qra. Yang baris kedua. Nah, baris kedua. Ya, tafadhal Anwar. Iqra. Baca. Kok mati lagi? Mati suaranya. Mati suaranya. Ya, ditekan audionya sampai tidak terlihat gambar silang. Ya, mati lagi. Ya. Ismut tajiri Mahmudi. Mahmu, Wasmut tobi Mahmudun. Mahmudun. Nah, Wasmut tobibu Tabib. tobibi Nah, Sa'idun. terjem. Pedagang ini Nama pedagang adalah eh, nama nama pedagang ini Mahmud dan nama dokter ini Sa'id. Baik, Hasan. Ya, di sini nggak ada syahid pembahasan ya. Syahid pembahasannya Ya, adalah di paragraf ketiga. Ya, ketiga. tafadhal, tafadhali Ummu Danil, Iqra'i. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu littabibi. Rumah ini adalah punyanya pedagang dan rumah itu adalah punyanya dokter. Ayo, Santi, barakallahu fiki. Kemudian selanjutnya, tafadhal eh, Reza Abu Aisyah. Ya, fadhal Bang Reza. Baik. Ya, kita lanjut saja. Fadhal Anwar.
Ya, silahkan dibaca. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalful madrasati. Ya, amama artinya di depan, Amam ya. khalfa artinya di belakang. Nah, coba gimana artinya tuh? Rumah pedagang di depan masjid Ayo, dan rumah ya, dan rumah dokter di belakang sekolah. ayo, ahsan, tabarakallah fiik. Ya, antum bisa perhatikan di sini, ya, para peserta sekalian, itu amama dan khalfa, seperti yang kita sebutkan tadi, dia termasuk zorof. Tepatnya dia merupakan zorof makan. Keterangan tempat. Nah, ini lafaznya harus dihafal ya. Amama. Amama artinya depan, khalfa artinya di belakang. Nah, zorof itu biasanya mansub dengan harokat fathah. Taib, dia harokatnya fathah biasanya. Kata yang terletak setelahnya itu disebut dengan majrur mudhafun ilaihi. Jelas ya? Majrur mudhafun ilaihi. Jadi baitut tajiri amam al-masjid. Dia juga termasuk susunan idhofah di situ. Susunan idhofah. Kata yang terletak setelah zaraf itu dihukumi majrur sebagai mudhaf ilaihi. Berarti selain zorof, istilah yang tepat juga kita bisa gunakan dia sebagai mudhof juga. Kenapa? Karena kata yang datang setelahnya itu dia majrur sebagai mudhofun ilaihi harokat kasrah. Jelas ya? Baik, ahsan. Baik, selanjutnya Ummu Daniel, ikra'i. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka, punya siapa mobil ini dan punya siapa itu. Ya. Baik, fadal. Anwar, baca. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ini mobil itu Mobil? mobil ini Hmm. mobil ini punya dokter dan itu punya pedagang. Ayo, ahsan. Ya, fadal Reza. Ya, 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 Ustaz. fadal Bang Reza baca. Hadhihi sayyarati Hadhis, minal ya la, hadhis hadhihi sayyaratu. sayya hadhihi sayyaratu minal yabani Hmm? wa tilka min amriki Min amri min minal yabani Amerika. Ada alif di situ ya? min amrika. Ya, Oh, no, Ustaz. baik. Coba terjemah dulu, Bang Reza. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya, ahsan. Baik, bisa diperhatikan di sini pada lafaz Amerika, ya, di situ ada kata yang diakhiri dengan alif. Nah, di situ kita ambil faedah juga bahwa apabila sebuah kata diakhiri dengan alif, ya, diakhiri dengan alif. Baik alifnya tegak seperti Amerika atau alifnya bengkok seperti ini. Ah, biasanya seperti ini tuh. Bengkok, ada alif bengkok namanya. Ya, seperti kalimat fata misalnya. Ya, fata. Taib. Nah, itu kan ada diakhiri bengkok tuh. Nah, ketika dimasuki huruf jar, kan semestinya kata yang dimasuki huruf jar itu majrur. Betul? Diharokati dengan kasroh. Namun ketika sebuah kata yang dimasuki huruf jar tersebut dia diakhiri dengan alif, baik alifnya tegak ataupun bengkok, maka tanda majrur harokat kasrohnya tidak terlihat. Jadi tetap kita baca min amrika. Jelas sampai sini? Dia tetap majrur, cuman tanda majrurnya tidak terlihat. Jelas sampai sini ya? Baik. Sisanya insya Allah selanjutnya. Mudah ya? Baik. Itulah dia pembahasan tentang di pelajaran ke-8. Berarti kita ambil kesimpulan ada 3 kaidah di situ ya. Kaidah yang pertama tentang pembahasan badal.
pembahasan badal, ya, bahwa badal dia merupakan kata yang beralif lam terletak setelah isim isyarah. Cara menerjemahnya itu dibalik. Baik. Kemudian juga pembahasan tentang zorof, keterangan. Terbagi dua, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Ya, keterangan tempat dan keterangan waktu. Ya. Dan zorof itu biasanya mansub dengan harokat fathah. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang sebuah kata yang diakhiri dengan alif ketika dia dimasuki huruf jar. Ya, apapun itu sebabnya atau sebagai mudhaf ilaih. Ya, yang penting ketika dia majrur yang semestinya diharokati kasroh. Namun ketika dia diakhiri dengan alif maka tidak terpengaruh. Ya, tidak berubah bentuknya. Namun tetap kita katakan anggap saja ada kasroh namun tersembunyi. Tapi bacaannya tetap min amrika. Jelas sampai sini ya? Baik, kita lanjut tamarin. Qala rahimahullah tamarin. Al-awwal ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari pertanyaan berikut ini. Fadal, kita mulai dari selanjutnya Mudanil baca. Al-awwal, man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Dijawab, Ustaz. Ya, dijawab. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Aywa, ahsanti barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya ya Anwar, tafadhal. Siapa Sat? Ana Sat? Nah, Raqmus Ya. tsani. Ya. Asani mas mutajiri. Naam. Ismi tajiri. La la la. Hah? Mas mutajiri. Siapa nama Siapa nama pedagang? Kok dijawab naam? pedagang? Kan nggak cocok. Ya. Is, Ismi Anwar. Ya. La la. Yang ditanya di sini sesuai dengan soal hiwar. Hmm. Nah, coba tengok di hiwar itu jawabannya ada namanya situ. Siapa nama pedagang? Mas Mutajiri. Fadal Anwar. Ismu tajiri Mahmudun. Ayo, Mahmud. hada wal jawab. Nah, hada wal jawab. Baik, labas. Fadal. Bang Reza, tafadhal. الثالث مسمو الطبيب اسم الطبيب سعيد. Ayo, ahsan. Barakallahu fiik. Ya, silahkan selanjutnya. Ya, Umu Daniel. Ar-rabi' min aina sayyaratu tabibi? Sayyaratu tabibi minal yabani. Ayo, ahsan. Kemudian selanjutnya Fadal Anwar. Al-Khamis min aina sayyarati tajiri. Sayyaratut tajiri. Min aina sayyaratu tajiri. Sayyaratu tajiri minal Amerika. Nah, min Amerika. Ahsan. Min Amerika. Min Baik. Amerika. Baik. Ya, kita beralih ke halaman setelahnya. Ya, masukkan dulu. Baik. Kita beralih ke halaman setelahnya. Fadal, Bang Reza. يا سب- Ya. السادس Nah, أين بيت التاجر بيت التاجر أمام المسجد. ayo. Ahsan. Kemudian selanjutnya
Faddal Ummu Danil. السابع أين بيت الطبيب بيت الطبيب خلف المدرسة. Ahsanti barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah berarti paham ya pembahasannya. Baik, coba kita beralih ke tamrin berikutnya. Ats-tsani iqra waktub. Ats-tsani iqra waktub. Ada sekitar 12 jumlah, 12 kalimat. Ya, mohon dibaca ya sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari dan terjemahannya. Ya, Fadhal Anwar baca. Ya, berarti baca 4-4. Baca 4-4 soal. Baca 4 soal kemudian terjemah. Dimulai dari Anwar, silahkan. هذا Al-awwal. الولد الأول Nah, هذا الولد خالد وذلك الولد المحمود Nah, محمد ya. nah, Muhammadun. Mahmud Muhammad ya. Laki-laki ini namanya Anak laki-laki ini anak Khalid. laki-laki ini. Oh, anak laki-laki ini adalah Khalid dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Ats-tsani hadzal rajulu madrasa apa? Kaif naqra. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل Limada mudarris la yunawwan? Kenapa nggak ditanwin mudarrisnya? مدرس Mudar? مدرسون Naam. Tanwin. Jangan lupa. ya. وذلك الرجل muhandisun apa nih? Naam, muhandisun. Muhandisun. Nah. Laki-laki ini adalah seorang murid dan laki-laki itu adalah seorang muhandisun. Muhandis, mana muhandis? Insinyur. Ya, insinyur, insinyur. Baik, selanjutnya baca. Bisa dua lagi. Alif hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini baru dan buku itu lama, usang. Nah. Ya. Ar-rabi' hadhihi sayyaratu li Ali wa tilkal Khalidun. Ada lam, ada na'am, hunaka lam, lamul jar. Oke. Hah? Ada lam di situ. Apa fungsi lam? Ya. Jadi gimana? Li Khalidun. Lam jar. Kita sebutkan bahwa ada tambahan satu huruf jar. Apa fungsi jar? Ya. Menjadikan kasroh kata yang datang setelahnya. Khalidi. Ya, Khalidi. Ya Khalidi. Nah, coba ulang. Nga'id. Hadhihi sayyaratu li Ali wa tilka li Ali wa tilka li Khalidi. Ini mobil ini adalah punya Ali dan itu punya Khalid. Baik, terus habis. Nah, ahsan, Habis. baik. Kemudian ya, Faddal Ummu Danil. Al-khamis هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. As-sadis liman hadhihi as-sa'atu hiya li Abbasin. Punya siapa jam ini? Dia punyanya Abbas. As-sabi' ahadzal baitu lit-tabibi? La, huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini punyanya dokter? Tidak, dia punyanya Pak Guru. Ats-tsamin ahadhihi ad-darrajatu libnil muadzini. Ahadhihi ad-darrajatu libnil muadzini? Naam. Apakah sepeda ini punya
punya anaknya muazzin? Iya. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya, fadhal selanjutnya, Bang Reza. Nah, Ustaz. At-tasi' man hadzal walidi Man hadzal walidu Ustaz. waladu. Oh, asalnya walad. Oh, no. Man Walad. hadzal waladu? Man hadzal waladu huwa huwa talibu Tolib ditanwin atau tidak? ya tanwin Ustaz. Tanwin. Huwa talibun. Huwa talibun minas sin. Aywa. Terjem. Dari mana anak laki-laki ini? Lah, bukan dari mana, nggak ada aina di situ. Ah, ma- siapa anak laki-laki ini? Naam. Siapa anak laki-laki ini? Ya, Eh, dia pelajar dari Cina. aywa. Al-Asir, azalikal baitu jadidun, la, huwa qadi, huwa qadimun jaddan, Jiddan. Ya. jiddan. Nah, Apakah rumah itu baru? nah. Tidak. Dia jiddan apa ya, Ustaz? Jiddan bermakna berlebihan. Sangat. Bisa kita artikan sangat, Oh, bisa kita sangat. artikan sekali apa bahasanya. Berarti gimana? Tidak, dia rumah itu tua sekali. Iya. Hasan. Terus. Al-hadi ashar. Hadhihi sayyarati Hadhihi minal sayyarah. Yaban. Kaif? Hadhihi Hadhihi. Nah, sayyaratu minal Yabani. Wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. ya. Asani ashar. Hadza sikinu min hadza sikinu min Amania. Almania. Almania. Jerman. Almania artinya Jerman. Ini Jerman. Terus. Watilkal wat- watilkal mula mula akotun ya Ustaz. Mil'aqatu. Mil akotun. Watilkal watilkal mil akotu min in kattaro kattari. Min Inglaterra. Oh, ini oh ya ada alifnya Ustaz. Nah, Min mana alif? min in kattaro. Sikinu apa Ustaz? Sikit. Sikit itu artinya pisau. Oh, pisau ya. Hmm. Pisau ini dari Jerman dan mil apa tuh? Mil'aqah. Apa makna mil'aqah? Mil apa lupa Ustaz. Nah, artinya sendok. Mil'aqah, Oh, sendok. dia sendok. Sebelumnya udah ada. Dan sendok itu dari Qatar ya Ustaz? Qatar. Inglaterra, Inggris ya. Inglaterra, Oh, Inggris. 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 Coba ulang lagi terjemahnya. Nah, Ustaz. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Ahsan. Taib itu ada kosakata baru ya, seperti sikin. Iya, Ustaz. Sikin itu artinya pisau. Almania ya, Jerman. Inglaterra itu artinya Inggris. Baik, alhamdulillah. Bagus ya. Yang penting perlu
banyak diulang-ulangi dan dilatih agar terus terulang mufradat yang telah kita hafal ya. Baik, kemudian tamrin berikutnya, qala ats-tsalits iqra'il mithalil atiyah summa hawwil al-jumal al-atiyah mislahu. Ya. Bacalah contoh berikut, kemudian ubahlah kalimat berikut seperti contoh. Misal, contoh, hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Nah, itu contohnya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, berubah menjadi dia. Hadzal kitabu li Muhammadin. Dari mana li Muhammadin ini? Ada di situ disebutkan nanti. Ya, ada disebutkan. Ya, sekarang kita beralih ke halaman setelahnya. Nah, nampak? Ya. Di situ ada eh, keterangan tambahan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Cuman tinggal kita ubah persis seperti contoh. Tujuannya apa? Untuk melatih kita bagaimana mengungkapkan kalimat yang ada badal. Ya, kalimat yang ada badal dalam bahasa Arab. Baik. Ya, coba. Mari kita coba. Silahkan Anwar baca. Ya, al-awwal hadza tabibun. Hadza tabibu minal Hindi. Ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian Ummu Daniel, faddal ikra'i. الثاني هذه سيارة هذه السيارة للمدير. Aywa. Faddal. Selanjutnya Bang Reza. الثالث ذلك ولد ذلك الولد بني المدرس Ibnul. ذلك الولد ابن المدرس. Baik. Kemudian selanjutnya ya ulang kembali lagi. Anwar. Rabi' tilka sa'atun. Tilka sa'atun minas sawi. Swisro ya. Swisro. Minas ro. Swisro itu artinya Swiss ya. Itu juga kosakata baru. Ya. Coba ulang lagi. Tilka sayyaratu minas Kif. minas Sa'ah. ya minas Swisro. Coba ulang lagi. Bukan sayyara, sa'ah. Ya. Tilka sa'atu min Swisro. Baik, ahsan. Selanjutnya Mudanil. الخامس هذا البيت للمهندس. Aywa. Naam, faddal Bang Reza. السادس هذا قلم هذا القلم لعباس. Iya, ahsan. Faddal. Kembali lagi Anwar. As-sabi' dzalika rajulu muadzin. Muadzinun. Muadzinun. Nah, kemudian selanjutnya faddal Mudanil. الثامن هذه البيضة كبيرة. Kemudian selanjutnya Bang Reza. التاسع هذا منديل هذا المنديل وسخ. Kemudian Anwar. Al-ashir hadhihi haqibatun. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Nah, Mudarrisi. eh, Mudarrisi.
Ya. Tamam, tamam. Lawas. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Kemudian tamrin berikutnya, Rabi, iqra'il mithal al-atiyah, thumma kawwin as'ilatan wa jawibatan mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian bentuklah pertanyaan sekaligus jawaban seperti contoh berikut. Misal, liman hadzal kitabu? Liman hadzal kitab? Berarti yang perlu difokuskan sini. Ini difokuskan. Nah, kata bendanya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Dari mana Muhammadin dari sini? Ya, ya. Nampak? Dari sini Muhammadinnya. Nah, bisa terbayangkan buat bentuk pertanyaan persis seperti contoh sekaligus dengan jawabannya. Baik. Nah, coba kita akan melatih ya. Kita akan melatih ya. Fadhal Ummu Daniel. Al-awwal, liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Baik. Ahsanti barakallahu fiik. Ingat ya, penggunaan isim isyarah itu sesuai dengan kata bendanya. Kalau isim isyarahnya mudzakkar, kalau kata bendanya mudzakkar, gunakan isim isyarah yang mudzakkar. Tapi kalau kata bendanya muannas, gunakan kata benda yang isim isyarah yang muannas. Jelas ya? Baik, fadhal. Bang Reza. الثاني لمن هذا المفتاح هذا المفتاح لعلي La, bukan Ali, Abbas. Ada. لمن هذا Nah. علي atau Abbas علي Ustaz. Oh ya, afwan, afwan. Kurang fokus nih. Afwan, afwan. Nah, Ali. Coba coba ulang lagi. Nah, apa Ustaz? لمن هذا المفتاح لعلي Ayo, ahsan, barakallahu fiik. Ya, afwan, kurang fokus ya. Baik, selanjutnya, Anwar. As-salis, liman hadhihi sayyaratu? Hadhihi sayyaratu li mudirin, li mudiri. Baik, ahsan. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, Mu Daniel. Afwan Ustadz boleh baca nggak? Ya, siapa nih? Ana Dedeh Meida. Oh ya, afwan, afwan. Nggak terlihat nih. Oh ya, afwan, afwan. Fadal. Ya. Ya, Eh, Ustadz. ya, Fadal Mbak Dede Meida. Ar-rabi' liman hadhil baqaratu lil fallahi. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Mohon maaf ya, saya nggak melihat tadi. Apa Ustadz? Ana telat juga Oh iya, datangnya. tamam, tamam. Masuknya telat. Baik, labas. Ya, berarti kita mulai ganti-gantian ya. Ya, ya selanjutnya Ummu Daniel. Ya, Fadal. Al-khamis, liman hadhil haqibatu? Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Baik. Coba ulang lagi. Tadi telat tadi. Ummu Daniel. Ya. Liman hadhil haqibatu? Nah, Hadhil haqibatu lil mudarrisi. ya. Taib, mohon maaf ya, mungkin untuk kedepannya mohon cek kehadiran untuk setiap pelajaran kita melalui pesan aja ya, melalui pesan, melalui chat ya, supaya tahu nanti siapa yang hadir karena saya nggak lihat lagi nih anggotanya, nggak ketahuan ya. Taib lah, bas khair insyaallah. Selanjutnya, Fadal Anwar. As-sadis, liman 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 hadzal kursiyun, hadza hadza hadzal kurs apa itu? Hadza kursiyun li Tidak ammar. boleh bertemu alif lam dengan tanwin. Hadzal kursiyyu, begitu. Hadzal kursiyyu li ammari. Tamam. Taib, itu kaidah ya.
Harus diingat kaidahnya bahwa setiap kata yang beralif lam tidak boleh bertanwin. Dan sebaliknya setiap kata yang bertanwin tidak boleh beralif lam. Tamam? Baik. Ya, silahkan selanjutnya Bang Reza. Ustaz. As-sabi. Liman hadhihi liman hadhihi dajjajatu. Hadhihi dajjajatu bintil fallahi. Coba Gitu ulang Ustaz. lagi. Hadhihi dajajatu. Hadhihi dajjajatu bin Lam. Ada lamnya. bintul Libin. bintul Ada lam. oh Lam. libin enam Ustaz. Oh ya enam Ustaz. Libintul fallahi. Fungsi lam. Fungsi lam jangan lupa. Lam jar. Oh, manjurul Ustaz. Oh, Ustaz. Nah. Li- Libintil fallahi. Hadha huwa. Baik. Ya, selanjutnya Dede Meida. Liman hadhihi sa'atu? Nomornya. Hadhihi sa'atu. As-samin. Oh, thamin. Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu libenil mudiri. Aywa, ahsanti barakallahu fiik. Ya, selanjutnya التاسع لمن هذا البيت للطبيب. baik, ahsant. Baik. Bang Reza keluar ya. Baik. Anwar, fadal. Ada Pak Zulkarnain tuh. Pak Zulkarnain kemarin jumpa Yana. Qadarullah beliau nggak Ya. bisa baca. Mohon Ya. untuk nggak baca. Tapi nggak apa-apa, beliau tetap ikut pelajaran kita insya Allah. Al-Ashir. Sendok apa Ustaz? Lupa Ustaz. Nah, baru kita lewati. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu. Ya, afwan. Liman hadhil mil'aqatu hadhil mil'aqatu lit-tabibi. La. Talib. Lit-talibi. Wah, kurang fokus Ustaz. Baik, labas. Ahsan barakallahu fikum. Jadi cara kita ini di antara fungsi kita ya untuk bertanya terhadap suatu benda dengan menggunakan susunan badal. Kita ulangi kembali bahwa susunan badal yang merupakan susunan yang mana kata yang beralif lam terletak setelah isim isyarah. Baik. Nah, selesai kita pembahasan badal. Baik, kemudian saja masuk ke dalam pembahasan tamrin kelima. Qala ta'ammalil amsilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Al-mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Mustashfa artinya rumah sakit. Amrika fi Amrika min Amrika ila Amrika. Almania fi Almania min Almania ila Almania. Kaidah yang bisa kita petik di sini seperti yang kita telah sebutkan pada beberapa saat sebelumnya bahwa apabila sebuah kata yang diakhiri dengan alif, ya, baik alifnya tegak atau bengkok. Baik. Kalau bahasa kita gunakan aja istilah alif mat, ya, alif mat. Baik. Apabila sebuah kata diakhiri dengan alif, maka ketika dimasuki huruf jar tidak memberikan pengaruh harokat kasroh secara zahir, namun secara makna dia memberikan pengaruh harokat kasroh. Jelas ya? Baik. Nah, ini kaidah untuk pembahasan ini. Jadi ketika dimasuki huruf jar, contoh misalnya al-mustashfa, dia kan diakhiri alif nih, dimasuki huruf jar fil mustashfa, nggak boleh kita baca fil mustashfi, khata. Hadil qiraah khata. Jelas sampai sini ya? Baik, ikra waktub. Nah, ini latihannya nih, ini latihannya. Ya, faddal. Dede Meida, ikra'i.
Hadha tabibi min Al-awwal, min jangan lupa nomornya. inkal. Oh, astagfirullah. Al-awwal. Hadha tabibu min inkaltaro. Nah, tarjimi. Dokter ini dari Inkaltaro. Inggris ya, Nah, Ustaz. Hasan. Inggris ya. Baik. Kemudian selanjutnya Ummu Danil. الثاني ذهب حامد إلى فرنسا. Telah pergi Hamid ke Perancis. Ayo, ahsanti. Kemudian selanjutnya Anwar, fadhal. Asa- Asalif Mahmudun maridun. Baik. Huwa lian fil mustashfa. Wal ana. Nih, baru lagi nih. Wal ana ya. Wal ana fil mustashfa. Nah, tarjim. Mahmud sedang sakit. Dia sekarang berada di rumah sakit. Iya. Al-ana ya, itu dia termasuk dari apa? Jenis zorof apa nih? Zorof makan atau zorof zaman, Anwar? Al-ana, Makan. zorof makan. Apa arti zorof makan? Keterangan tempat. Sementara al-ana artinya sekarang. Berarti dia zorof keterangan Ya. apa? Keterangan Tempat. waktu. Tempat. Tuh. Berarti apa? Zorof makan atau zorof zaman? Sedang berarti zorof. Sekarang. Berarti keterangan tempat atau keterangan waktu? Bang Reza. Waktu. Sedang waktu berarti Ustaz. Baik. Keterangan waktu. Keterangan waktu itu termasuk dari zorof zaman. Ya. Artinya zorof zaman. Keterangan waktu, zorof zaman. Keterangan tempat, zorof makan. Nah, ingat aja kalau mau makan, tempat. Oh, berarti zorof makan. Baik. Baik, labas. Hasan. Ya, selanjutnya, Fadl, Bang Reza. Ustaz. Ar-Rabi. Zahaba Abdullahi minal Enggak ada alif di situ. Min. min. Ustaz. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkataro. Baik. Terjem. Hamba Allah ini Lala, Abdullah itu apa terjemah? Nama orang tuh, Abdullah. Abdullah dari Nah, Jerman. Zahaba. Apa arti Zahaba? Masuk Ustaz. Pergi. Zahaba artinya pergi. Pergi. Abdullah telah pergi. Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Ayo, ahsan. Ya, Zahaba artinya telah pergi ya. Dia termasuk dari fi'il madi, kata kerja. Insya Allah akan ada pembahasan detailnya pada pelajaran insya Allah. Kemudian selanjutnya, ya silahkan Dede Meda. Hadzal kitabu Al-Khamis. Nomornya. li'isa al-khamis. Nah, Hadzal kitabu li'isa wa dzalikal kitabu li Musa. baik. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Ahsan, barakallahu fiki. Baik. Kemudian selanjutnya, Mudanil. السادس هذا المهندس min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Ayo, ahsantum barakallahu fikum. Ya, jadi inti dari latihan baca ini adalah penggunaan atau bahwasanya kata yang diakhiri dengan alif ya, ketika dimasuki huruf jar tidak memberikan pengaruh harokat kasroh. Dia tetap pada bentuknya ya, tetap pada bentuknya meskipun dia tetap majrur. Baik, kemudian selanjutnya ini latihan cakupan dari semua yang telah kita pelajari di pelajaran ini. Baik, gabungan dari semua kaidah yang telah kita pelajari. As-sadis iqra, bacalah. Nah, ini nasihat dari beliau, bacalah. Baik, ini gabungan semuanya nih dari apa yang kita pelajari seperti badal. Ya, badal sini nggak ada ya. Oh, ini fokusnya berarti pembahasan tentang zorof ya, tentang zorof. Baik, labas.
Ya, setelah kita perhatikan sini tentang zorof. Ya, tentang zorof. Nah, tentang zorof. Zorof makan ya. Zorof makan. Itu zorof zaman insya Allah pada pelajarannya. Baik. Ya, silahkan baca. Anwar. Al-awwal. Ya. Al-awwal as-saburatul amama lit-talibi wa hiya khalful mudarrisi. Coba ulang lagi. As-saburatun Jangan amama ditanwin. lit Nggak boleh tanwin yang beralih. Oh ya, Afwan. As-saburatu amama lit-talibi Tidak wa ada lam di hiya situ. khalf Tidak ada lam. Langsung. Oh ya. Amamat. Oh ya. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalful mudarrisi. Khalfal. Mudarrisi. Khalfal Nah, mudarrisi. Papan amama. tulis Nah, apa artinya mama? amama depan. Depan. Baca terjemahnya. Papan tulis berada di depan pelajar dan dia berada di belakang guru. Dia ini masuk sini apa dia? Oh, papan tulisnya. Ayo. Ahsan. Kemudian selanjutnya, Bang Reza. الثاني أين سيارة المدرس هي أمام المدرس di mana mobil dia di depan guru perempuan ya Ustaz? Nah, Mobil. coba Afwan Bang, suaranya engkotok ya, apa? Jaringannya terputus. Coba ulang lagi Bang, nggak jelas suaranya. Nah, Ustaz. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal mudarrisati. Di mana mobil guru Afwan, kurang tepat mudarrisati. Kurang tepat ya. Apa kira-kira selain mudarrisati bacaannya? Oh, madrasati Ustaz. Ayo, Madrasah. ini maksud. Baik, coba terjemah. Di mana mobil guru di depan madrasah sekolah Ustaz. Iya, kan nggak mungkin di depan guru perempuan. Bahaya nanti jadinya. Fitnah. Baik, labas. Kemudian selanjutnya, Dede Meida, fadhali. As-salis. Aina baitul imami khalfal masjidi. Di mana rumahnya imam? Rumahnya imam di belakang masjid. Ayo. Ahsanti barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Mudanil. الرابع أين جلس حامد جلس خلف محمود. Di mana telah duduknya Hamid? Telah duduk di belakangnya Mahmud. Baik. Ahsanti barakallahu fiik. Jalasa. Nah, itu mufradat baru ya. Jalasa dia bagian dari fi'il madhi. Contoh fi'il madhi juga artinya duduk. Jalasa artinya apa? Duduk. Baik. Kemudian selanjutnya Anwar. Al-khamis Tfaddal. ya. Al-khamis dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amama lil mihrabi. Gak ada lam di situ. Amamal. Amamal mihrabi. Ya. Ya. Ammar. Telah pergi Ammar ke masjid dan telah duduk di depan mihrab. Ayo. Ahsan. Mihrab ya. Mihrab. Ya. Mihrab juga bahasa kita. Apa bahasa Indonesia mihrab kira-kira yang cocok? Mihrab ya dalam bahasa Indonesia ya. Mihrab. Mihrab ya. Nah. Baik. Intahayna
min tamrinil qiraah. Alhamdulillah. Insyaallah ya, kita masuk ke dalam al-kalimatul jadidah. Al-mustashfa artinya rumah sakit, Almania artinya Jerman, Inglaterra artinya Inggris, Swisra artinya Swiss, Asikinu artinya adalah pisau, Faransa Perancis, Amama di depan, Khalfa di belakang. Amama dan Khalfa ini lafaz khusus untuk zorof makan, keterangan tempat, dan ingat dia harokatnya apa? Fathah. Ambil kaidah bahwa setiap zorof zaman atau zorof makan itu selalu mansub dengan harokat fathah. Hukum asalnya apa? Mansub dengan harokat fathah. Jangan dibaca khalfu, jangan dibaca khalfi. Jangan dibaca amamu atau amami. Taib. Secara hukum asalnya dia mansub dengan harokat fathah. Apa itu zorof zaman dan zorof makan? Taib. Alhamdulillah. Maka dengan ini selesailah kita dari pelajaran ke-8. Saya harap kepada setiap peserta untuk senantiasa terus diulang-ulangi, terus dibaca kembali, perkaya mufradat dari apa yang telah kita pelajari dengan cara menghafal dan mempraktikkan dalam bacaan. Kalau bisa, ya berusaha untuk tatbiq, ya, praktik, ya, praktik dalam keseharian. Coba dengan keluarga, misalnya dengan istri atau dengan suami, atau dengan teman misalnya, dicoba untuk praktik berbicara, paham ya? Praktik berbicara. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami bahasa Arab yang mulia ini. Ilahuna intahayna min hadzal dars. Alhamdulillah nakhtatim bikafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Iya.